Perkenalkan, nama saya Linta Zahra Putri Rosa Pratama, NIM 22104162. Di sini saya akan menjelaskan tentang marah dan cara mengatasinya dalam perspektif hadis dan psikologi. Yang pertama, pengertian marah. Marah dalam bahasa Arab yaitu ghadab. Kata ghadab berasal dari akar kata ghadiba yaghdabu ghadban, berarti marah. Marah berarti gusar, jengkel, muak dan sangat tidak senang karena dirinya diperlakukan tidak sepantasnya. Jadi seperti orang kepada kita itu perilakunya semena-mena. Dan yang kedua, emosi marah menurut perspektif hadis. Emosi marah dimiliki oleh semua manusia di bumi ini tanpa terkecuali sekalipun. Itu manusia mulia seperti Nabi. Manusia mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW pun memiliki emosi marah seperti kita manusia biasa. Jadi Nabi itu juga memiliki sifat marah seperti manusia-manusia pada layaknya. Dan marah menurut perspektif psikologi, suatu pola perilaku yang dirancang untuk mengingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan penyebab kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objek. Jadi ketika kita marah, kita itu melakukan sesuatu itu serba salah. Jadi kita tidak bisa mengendalikan. Dan yang selanjutnya ada penyebab kemarahan. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada seorang sahabat agar dirinya menghindari hal-hal yang dapat memicu kemarahan. Dan di sini ada hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausani qala la taghdab faraddada maroron qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepada beliau, bersabda, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali, dan beliau bersabda, jangan marah. Dan penyebab kemarahan. 1. Faktor fisik. Bisa jadi karena kelelahan yang berlebihan. Misalnya, orang yang terlalu lelah karena dia kerja keras akan lebih mudah marah dan mudah tersinggung. Jadi pas waktu kita pulang kerja atau kita udah capek banget pulang kerja, terus kita itu gampang marah. Makanya kalau kita pulang kerja langsung bersih-bersih diri, langsung istirahat biar tidak memicu kemarahan. Dan yang kedua, zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah. Misalnya, jika otak kurang mendapatkan zat asam, maka orang tersebut akan mudah marah. Jadi, kita kalau kurang minum atau makan yang mengandung zat asam, kita mudah marah, mudah memicu kemarahan. Dan yang ketiga, hormon kelamin pun dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Dan yang kedua, faktor psikis. Yang satu ada ujub, yaitu rasa bangga terhadap diri sendiri. Rasa bangga terhadap pendapat, status sosial, nasab atau keturunan, dan harta merupakan salah satu pangkal permusuhan yang dapat menimbulkan kemarahan jika tidak diikat ataupun diarahkan dengan nilai-nilai Islam. Jadi ujub itu seperti halnya warisan. Jadi warisan itu sebelum orangnya meninggalkan warisan, dia harus sudah menata biar nanti tidak anak-anaknya atau cucu-cucunya itu tidak bertengkar, tidak merebutkan wasiat itu. Dan yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Perdebatan sangatlah banyak, di antaranya adalah muncul rasa marah. Dan di sini ada hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna zaimun
bibaitin fi robadil jannati liman tarakal mira'a wa inkana muhaqqan wa bibaiti fi wasatil jannati liman tarakal kadiba wa inkana marhan wa bibaiti fi a'lal jannati liman hasana huluqahu rawahul Bukhari, rawahul Dawud. Dari Abi Umamah berkata, Nabi Muhammad SAW, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku akan juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Dan yang ketiga, senda gurau. Orang-orang yang sering bersenda gurau terkadang melampaui batasnya syar'i, baik dengan perkataan yang tidak berfaedah ataupun melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Jadi kita kalau bersenda gurau itu kita harus juga memikirkan hati seseorang. Tidak seenaknya saja kita bersenda gurau. Dan yang keempat, ucapan yang tidak sopan dan keji. Ucapan-ucapan tersebut baik berupa celaan, umpatan, ungkapan yang menyesakan dada ataupun yang memancing kemarahan. Jadi ucapan yang tidak sopan itu bisa menyakiti hati seseorang lain. Makanya jadi kita harus menjaga hati orang lain biar tidak memicu kemarahan. Dan yang kelima, memusuhi orang lain dengan segala cara. Sikap memusuhi orang lain seperti mengolok-ngolok, mengejek, mencari kesalahan orang lain, mengadu domba, mencari dan menyiksa. Dan selanjutnya ada macam-macam dan tingkatan marah. Yang pertama, berlebihan. Suatu kondisi ketika seseorang telah didomisili amarahnya sehingga ia keluar dari garis besar akal dan agama serta dari ketaatan terhadap keduanya. Yang kedua, berkekurangan. Kondisi ini juga masih tercela dan orang dihinggapi kondisi ini termasuk kelompok orang yang tidak memiliki pembelaan dan kobaran. Dan yang ketiga, kondisi seimbang. Kondisi ketika marah terpancing pada suasana yang mengharuskan agar melakukan pembalasan dan segala reda pada suasana mengharuskan agar berlaku santun. Dan selanjutnya mengendalikan marah. Yang pertama ada tenang dan diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua, merubah posisi. Perubahan posisi dapat berpengaruh pada kestabilan emosi, sehingga bisa merubah posisi tersebut dengan menjauhkan diri dari sumber pemicu emosi, tentunya dengan cara yang santun. Dan yang ketiga, berwudu. Emosi marah seringkali membuat tubuh menjadi terasa panas, dan dengan bersentuhan dengan air bisa meredakan suhu tubuh menjadi lebih stabil. Dan yang keempat, mengingat janji Allah. Mengingat akan ada reward jika kita mampu melewati tantangan dalam hal ini, marah. Dapat juga menurunkan emosi marah menjadi lebih tenang. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.